Let's talk on FAB Cast. Mimpi itu tidak menjadi nyata melalui sihir. Itu melalui keringat, tekad, dan kerja keras. Colin Powell. Saya Kamila Najwa Putri, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6. Ayo gabung bersama kami. Kami tunggu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamila? Iya, Betul ya? sekali. Saya jadi ingat lagu itu. Siapa itu lagunya? Ini, Om Widi, lagunya siapa? Yang dangdut ya? Iya kah? Yang Karmila. ya? Karmila apa? Oh, Jadi saya pernah dengar lagu itu. Kamila Najwa Putri. Putri. Iya. Biasa dipanggil? Kamila. Kamila. Atau Mila biasanya. Tapi Kamila, Iya. kalau enaknya biasanya teman-teman dekatnya. Biasanya panggilnya Kamila. Oh, Kamila. Iya. Oh, Kamila asli? Saya asli Tegal. Tegal. Asli. Tegal. Nah, Tegal tuh Tegal. biasanya gitu. Biasanya kalau mbak-mbak Tegal tuh Iya, Tegal. Tegal. Tegalnya di mana? Tegalnya di daerah Selerok sekarang. Selerok tuh berarti pasar. Bukan ya? Dekat pasar Kejambon juga. Dekat Cuma pasar depan Kejambon. saya itu kelurahan Kejambon, saya depannya itu kelurahan Selerok. Oh, di sana Jadi, pemukiman padat ya? Termasuk- lumayan padat. Lumayan Iya. padat. Jadi memang asli Tegal, orang tua ada Orang- mix. Enggak ada sih, Atau asli satu. Tegal semua. Enggak ada yang blasteran. Ada yang blasteran, misalnya blasteran Indo ya misalnya. Hmm. Indo itu maksudnya Indonesia. Atau Purworejo, Tegal, enggak ya? Asli Tegal. Enggak. Kamila Najwa Putri itu atau panggilannya lebih Kamila saat ini sebagai mahasiswa. Mahasiswa aktif semester 6 sekarang. Emang ada nggak mahasiswa nggak aktif ya? Ya, Sebut aja, mungkin sebut. banyak ya. Saya izin buka masker dulu, Iya, ya, iya. karena suaranya agak ini. Kamila Najwa Putri semester 6 berarti sekarang ya. Yep, betul sekali. Semester 6. Gimana kesan ketika sudah sampai semester 6? Aduh. Kemarin juga sempat kepikiran apa cuti aja ya, karena mungkin apa ya? Mungkin pandemi juga ngebuat ngerasa capek juga. Jadi lebih capek Iya. malah ini sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Pandemi Ngerasa malah lebih capek. Bukannya Stres malah juga. di rumah bisa istirahat total gitu. Ya walaupun anak rumahan ya. Walaupun anak rumahan tapi dikurung terus di rumah juga nggak enak. Jadi anak rumahan kayak keong Iya. ya. Di Mm-mm. rumah, di punya Iya. di mana. Kalau Jadi- di kampus kan ketemu orang banyak. Jadi secara psikologis ternyata ini mempengaruhi ya. Iya sih. Oke. Semester 6 jadi sudah semester depan 7 Tujuh. insyaallah Insya Allah. udah selesai ya. Iya. Oke, asli Tegal punya saudara berapa? Saya 3 bersaudara, Anak cewek ke? semua. Saya anak pertama. Berarti Wonder Woman ya, maksudnya yang memimpin adik-adiknya. Ya, seperti itu keadaannya. Oh gitu. Keluarga masih ada ayah ibu. Alhamdulillah masih ada Alhamdulillah. semua. Oke. Ini kalau misalnya mbak-mbak orang Tegal tuh katanya medoknya lucu. Apa iya sih? Ya mungkin ya. Coba cuma ngomong saya, Tegal, saya pengen dengar. Saya kalau ngomong Tegal itu agak susah. Gitu, kenapa? Nggak tahu kenapa, Kak. Mungkin bawaan gitu ya. Kalau orang Ini bukan Tegal loh logat yang dibilang. iya sih. Orang bawaan dong. Nggak tahu juga, kadang orang dengarnya juga kok logatnya kayak orang Wetan gitu. Lah, Oh aku- gitu. Aku orang asli Tegal kok piye? Tapi malah ada yang bilang dikira adalah orang Wetan. Iya. Mungkin Oh, mungkin oke. karena kebiasaan bapak atau ibu kan bapak ibu kan lama mungkin kuliah di daerah sana, Wetan, bahasanya Jogja. iya, bapak Jogja, ibu Semarang. Jadi dibawa ke Ya, rumah. mungkin Jadi kalau agak. ngobrol denger Oh, mereka keluarga berarti di rumah sebenarnya orang tua bahasanya adalah bahasa Wetan. enggak juga sih ya, kadang bahasa Tegal, bahasa Indonesia ya campur-campur. Campur-campur ya. Nah, Mbak Najwa, saya kok nyaman dengan Najwa ya? Senyaman-nyaman. Oke, Mbak Kamila. Mbak Kamila ini infonya adalah peraih beasiswa transfer kredit. Nah, beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Tahun berapa, Mbak? Berarti tahun kemarin, tahun 2020, pas waktu semester 5. Iya tuh. Semester 5 dapat beasiswa transfer kredit Filipina. Filipin. Bisa bahasa Filipina. Susah sekali. Itu pengalaman ya tentunya. Iya, pengalaman sih semua.
Kalau di kelas juga terkadang mereka masih pakai bahasa itu Tagalog Filipina. Berarti tidak semua orang atau tidak semua mahasiswa itu bisa bahasa dapat Inggris. beasiswa itu ya? Iya, enggak semuanya sih, karena kita diseleksi juga. Ada seleksi. Ada seleksinya. Yang pasti harus bisa berbahasa Inggris. Harus bisa berbahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, itu harus aktif atau pasif bahasa Inggris atau gimana? Paling tidak harus aktif dong, karena kita kan nanti berhadapan berinteraksi dengan mereka, kan nggak diam-diam. Dosennya karena dosen sana ya. Iya. Nah itu kategorinya sebagai mahasiswa berprestasi nih Mbak Kamila. Ya oke ya. Salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, tips belajarnya seperti apa? Kalau tips belajar mungkin kayak orang umumnya ya, cuma kalau orang umum berarti ini nggak umum. Enggak. Ya nggak beda dari yang lain sih. Kalau misal kuliah juga, kalau kuliah saya milih di tempat paling depan. Selalu depan. Iya, selalu. Kita pernah ketemu belum sih? Pernah dong, semester 4 kayaknya. Saya pernah ngajar kamu. Iya. Cuma pas pembukaan, habis itu kan kita online karena pandemi. Oh, udah pernah ketemu kita ya ternyata. Oke, semester 4. Kamu duduk di depan juga termasuk? Duduk di depan juga. Selalu. Apa nikmatnya duduk di depan? Nikmatnya duduk di depan itu lebih fokus, Pak. Fokus. Tapi biasanya saya dulu ya, SMA aja pengennya di belakang, kuliah pun pengennya di belakang. Dulu juga gitu, waktu SD, SMP, SMA itu nggak pernah duduk di depan. Jadi kalau pelajaran ya ngantuk, kadang nggak mendengarkan, ya efeknya gitu kalau nggak duduk di depan. Tapi ketika waktu masuk kuliah mencoba untuk duduk di depan. Jadi berubahnya pada saat kuliah. Iya, betul sekali. Itu apa ya? Bisa lebih fokus dan yang diucapkan para dosen pun lebih masuk, lebih mengena gitu ketika di depan. Padahal di depan tuh sering diawasi, dilihatin yang paling pertama. Gitu. Karena merasa diawasi, akhirnya lebih fokus gitu. Mungkin gitu. Diawasi malah lebih fokus ya? Iya, karena kan kalau diawasi biasanya takut ya. Aduh, gimana ya dilihat? Tapi malah lebih fokus kalau kamu ya. Iya, lebih fokus. Jadi akhirnya mendengarkan betul-betul apa yang Jadi kalau tipsnya itu kalau kuliah duduk di depan. Nah, kalau online kan nggak kelihatan. Kalau online itu harus on cam. On cam. Iya. Walaupun banyak yang ghosting ya. Sekarang itu dosen-dosen di ghosting. Ini kemana ini kuliah itu? Kalau saya alhamdulillah stay on. Jadi kalau fokus, intinya sebenarnya lebih kepada fokus ya. Iya. Fokus terhadap apa yang mau kita terima pada saat berkuliah. Tips yang lain ada? Tips yang lain apakah sebenarnya normal seperti mahasiswa yang pada umumnya ya? Iya, normal aja. Tidak ada yang beda. Nggak ada yang beda, nggak ada yang spesial. Yang nggak normal mungkin ya. Ada nggak yang nggak normal yang beda ada nggak? Yang nggak normal kayaknya nggak ada deh, saya normal. normal aja. Belajar biasa kalau. Belajar biasa. Kalau waktunya belajar ya belajar. Kalau misalkan ada yang perlu direview lagi, direview lagi. Kalau misalkan kuliah kan kadang saya record itu videonya, atau misalkan kalau offline itu saya rekam suara, nanti didengarkan lagi. Kalau misalkan didengarkan ini ya. Iya, jadi sebenarnya kuliahnya itu tidak hanya pada saat berjalan, tapi pada saat setelah berjalan, kita review lagi melalui rekaman gitu ya. Ada lagi nggak tips atau yang mungkin yang tidak biasa? Ada yang tips khusus? Khususnya sih apa ya, kalau tidurnya cukup, akhirnya belajarnya cukup juga. Istirahat cukup. Olahraga mungkin? Olahraga saya terhitung malas berolahraga ya. Iya, jadi harus banyak makan. Padahal pada saat kondisi pandemi ini harus rajin olahraga. Iya, makanya kemarin sempat sakit kepala, saya sering banget sakit kepala, mungkin peredaran darahnya jadi karena kurang gerak. Iya, kurang gerak. Apalagi sekarang kan memang kondisi pandemi ini kita di rumah terus, jadi akhirnya males aktivitas di rumah. Jadi sebenarnya tidak ada tips khusus apa nih, makan vitamin, harus kursus di mana atau mendatangkan siapa, enggak ya? Kalau vitamin mungkin vitamin C ya. Vitamin C buat biar tubuhnya itu enggak gampang capek. Imunnya enggak gampang. Iya, lebih ke situ ya. Jadi tidak ada ya sesuatu hal yang istimewa. Semua bisa melakukan itu sebenarnya. Iya. Melakukan kegiatan mau apa enggak, mau belajar atau enggak sebenarnya. Iya. Oke, nah untuk dapat proses beasiswa tadi apa? Transfer kredit yang di Filipina. Awalnya seperti apa? Itu tuh bermula dari saya semester 2. Saya udah mencoba itu, dapat info dari dosen kalau ada itu beasiswa transfer kredit. Saya coba daftar
Dan itu pas kebetulan beasiswa Dikti dari pemerintah. Tapi ya. Berarti sebenarnya dari awal sudah berkompetisi untuk dapat beasiswa ya? Oh iya, awal pertama berarti beasiswa yang dari Dikti? Dari Dikti. Itu semester 2. Dan ya kadarullah nggak keterima. Iya. Oke. Jadi sih memang sudah dari semester 2 sudah mencoba beasiswa. Iya. Beasiswa ada lagi nggak perjuangannya? Waktu itu kan itu gagal, terus sempat ditawarin program yang lain kayak sit-in program. Ada sit-in program? Iya, sit-in program yang kurang dari 1 bulan. Itu cuma pas itu nggak bisa lagi. Terakhir, gagalnya kenapa sebenarnya? Penasarannya gagalnya itu mungkin karena apa ya? Kadang biaya juga terlalu tinggi. Gitu. Oke. Ada biaya berarti? Iya. Kalau yang bukan beasiswa ya. Oh, berarti sit-in itu kategorinya bukan beasiswa ya? Ada yang beasiswa, ada yang non beasiswa. Jadi yang kebetulan itu saya yang dapat yang sit-in itu yang non beasiswa. Jadi kan harus mengcovernya itu gede banget. Kan buat tempat tinggal ada. Tapi kenapa pada saat itu kamu ingin? Karena itu bukan beasiswa. Ya waktu itu sempat diyakini juga sama orang tua. Mumpung ada kesempatan. Gitu. Karena ada apa kelebihannya di misalnya yang non beasiswa itu? Atau yang kita anggap sit-in itu saya harus ikut nih. Kenapa kamu ingin? Padahal jelas-jelas ada biayanya. Sebenarnya lebih menambah kepengalaman aja sih. Oke, knowledge tentunya ya. Pengalaman, knowledge terus. Iya. Nggak ada yang portofolio. Buat tambah-tambah itu ya. Oh iya, itu perlu ya. Oh perlu pernah nih. Kamila di sit-in. Iya. Itu gagal sit-in. Sit-in iya. Terus ada lagi. Terus terakhir itu yang waktu semester 5. Semester 5. Bukan semester 4 apa ya? Semester 4 awal-awal, waktu awal-awal di sini di Indonesia COVID, saya itu sempat mau berangkat ke Thailand kalau nggak salah. Itu udah mau booking tiket, itu program sit-in juga. Udah mau booking tiket, ternyata ada larangan buat terbang, akhirnya nggak jadi lagi. Jadi lagi gagal. Gagal yang di Thailand itu berbayar juga? Itu berbayar juga. Berarti mandiri? Iya mandiri juga. Terus alhamdulillah waktu lompat ke semester 5-nya dapat beasiswa itu dari Dikti. Semester 5 itu dapat Dikti yang transfer kredit. Yang di Filipina itu. Iya, yang 1 semester. Kalau saya lihat tuh kamu ambisi ingin ke luar negeri? Mungkin juga ya, mungkin karena kesempatan di luar negeri. Kesempatan ke luar negeri gratis. Iya, gratis. Iya kan? Bisa aja ya kuliah sembari jalan-jalan tidak ada salahnya. Kenapa kok ambisi begitu? Ya mungkin karena pengen keluar aja ya Pak. Terus saya pengen cari ilmu yang di sini itu nggak ada. Yang tidak ada. Yang mungkin hanya diajarkan di sana, yang di sini nggak diajarkan. Tapi tentunya kamu sudah cari informasi ya bahwa ada kelebihannya di sana nih gitu. Pernah begitu atau ya sudah saya hanya ingin keluar negeri, ingin cari tahu atau memang sebelumnya sudah cari tahu dulu? Sebelumnya ya sudah cari tahu. Sudah cari tahu. Bagaimana perkuliahan di sana. Kan dibandingkan di sini kayak gimana. Tapi ternyata pas waktu itu harus online. Jadi kan nggak bisa merasakan langsung. Jadi nggak bisa tahu langsung ya. Bagaimana interaksi sih langsungnya cuaca di sana, terus kegiatan sosial di sana seperti apa gitu. Jadi ya kalau kuliah ya hanya sekedar kuliah gitu. Yang daftar ada berapa orang waktu itu? Waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 8 orang deh yang masuk Dikti. Ada yang 8. masuk yang ke Fakultas dari ekonomi. Dikti. Dari ekonomi ada teman saya Indah, Nina, ada 3 termasuk saya. Ada 3. Iya. Dan alhamdulillah satu kelas semua. Satu kelas semua? Iya. Berhasil? Iya, berhasil semua. Kalau Indah ada di Cindal, Nina ada di Tarlak sama saya. Free itu ya? Free, walaupun online oke lah ya. Tapi yang penting biaya ditanggung. Iya. Kira-kira kalau kamu ada antusias teman-teman kamu ada gak sih? Karena kesempatan loh ya. Banyak yang pengen dapat beasiswa transfer graduate. Cuma kadang mereka itu ragunya, aku masih kurang bahasa Inggrisnya gini. Mereka sudah pesimis dulu kan. Padahal mungkin Kamila pun pasti ada kekurangannya. Iya. Dan saya sempat waktu sebelum pengumuman diterima pun,
mengharapnya nggak diterima. Sayanya ada rasa takutnya gitu. Ada rasa takutnya juga kalau kenapa diterima. Doanya itu sampai semoga saya nggak keterima gitu. Jadi gimana ya, kayak nervous gitu loh. Nervous gimana ya nanti jalaninnya aku bisa apa enggak gitu. Takutnya kayak seperti itu. Soalnya saya kan membawa nama baik kampus juga. Nanti bisa nggak ini? Aduh, jangan-jangan saya ditanya bingung. Tapi alhamdulillah ternyata Allah kasih kemudahan ya di situ ya. Jadi berjalan aja. Nah, kalau misalnya yang lain mereka hanya berpikir, oh nanti bahasa Inggris saya nggak bagus. Ada nggak misalnya teman-teman kok nggak effort nih, nggak semangat nih gitu? Ada waktu itu teman yang sudah saya tawarin, tapi mungkin dia bahasa Inggrisnya lebih jago dari saya. Aduh, ini sayang ya. Terus lebih pinter dari saya. Hari ini nonton nih kayaknya. Harus dikasih motivasi. Saya. Cuma dia masih ragu-ragu, takut keteteran kesana sini karena lihat saya waktu dari semester 2 ngurus beasiswa itu kayak kalang kabut nggak jelas, ribet gitu. Akhirnya dia nggak pengen ribet, pengennya langsung gitu. Padahal segala sesuatu yang menyenangkan itu harus susah dulu ya. Kenapa malah ini kesempatan gitu yang jelas-jelas tidak hanya nama portofolio ya, tapi juga pengalaman. Yang jelas free kan. Siapa yang nggak mau kuliah gratis ya di zaman-zaman sekarang gitu. Terus dapat teman baru juga. Dapat teman baru walaupun online. Walaupun online. Saya masih kontak-kontakan sampai hari ini sama mereka. Dan ini mendukung kamu nanti ke depan ya. Pastinya. Ketika dapat transfer kredit Filipina, padahal kita nggak tahu Filipina tuh di mana. Pastinya. Cuman tapi tergali nggak untuk beasiswanya lebih baik nih? Iya. Bisa ya, setidaknya ada nambah lah ya, belajar tambah bahasa Inggris tentunya. Tentu. Selain knowledge tadi. Iya, pengetahuannya bertambah karena mungkin yang di sini tidak diajarkan, di sana diajarkan. Terus bahasa Inggrisnya pun saya lebih proof lagi. Karena rutin ya, hampir setiap perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Apakah pada saat kuliah di situ hanya dari Indonesia, dari Fakultas Ekonomi Bisnis UPS Tegal saja? Ada nggak? Oh, memang hanya kamu aja ya gitu. Waktu itu kalau saya di ekonomi ya cuma di kelas itu. Cuma saya sama Nina. Sama Nina yang dari FEB. Ada juga dari Mercu Buana kalau nggak salah. Oh, ada Mercu Buana juga ya. Jadi kuliah di Tarlak. Agricultural. Itu fakultas apa itu? Kayak pertanian gitu. Iya, pertanian. IPB gitu. Oh, dia khusus seperti IPB gitu ya. Oke, jadi sebenarnya semuanya bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu, cuman mau atau tidaknya. Atau tidak, padahal tidak bisa terlupakan ya. Iya. Pengalaman online pun nggak bisa terlupakan. Jadi karena online juga kan saya di sini kuliah yang di sini diambil, di sana juga diambil, jadi dua-duanya. Oke, nah udah dapat beasiswa. Target ke depan? Sudah dapat beasiswa, setelah itu apa lagi nih? Target ke depan lulus. Iya, karena sudah semester atas. Apa prepare-nya? Prepare-nya saat ini masih cari-cari judul. Masih cari-cari judul. Cari-cari referensi. Konsentrasinya apa sih? Saya konsentrasinya kebetulan keuangan. Sama. Saya dulu keuangan. Iya. Gimana waktu semester atas gimana Pak? S2-nya keuangan. S1 kalau saya S1-nya itu perbankan syariah. Tapi konsentrasinya hanya 2, manajemen dan akuntansi dan manajemen. Ya dinikmati saja sih sebenarnya. Ya nikmati prosesnya. Ya tentunya tadi kamu bilang bahwa belajar selalu mereview apa yang sudah diajarkan gitu. Ya sama aja, sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Yang bedakan hanya mau atau tidaknya. Tidak. Oke. Nah, saya dengar Kamila ini wirausaha muda. Sebut begitu ya? Wirausaha muda. Iya. Karena punya usaha. Iya. Masih muda, masih kuliah, punya usaha. Usaha apa itu? Untuk saat ini ada di bidang kesehatan dan juga fashion. Fashionnya lebih ke aksesoris. Aduh, pintar. Sempat-sempatnya usaha. Kalau usaha itu sudah dimulai dari saya kelas 3 SMA. S3 sudah jualan ya? Pokoknya kalau ngelihat apapun bisa dijual. Coba kalau melihat editor kita apa yang bisa dijual. Menarik nih. Jadi waktu kelas 3 SMA itu saya terinspirasi dari ibu. Jadi ibu kan jadi
jualan online kayak baju, seragam gitu kan. Oke. Gitu. Kenapa aku nggak nyoba gitu loh? Jadi kenapa nggak memanfaatkan? Dulu itu juga masih cobanya kayak skincare anak-anak muda. Anak-anak muda, apalagi zaman sekarang ya. Dan juga itu ya circle-nya masih di teman-temannya sendiri, belum sampai keluar iya. sana. Oke, terus? Dan terus waktu itu ya sempat berhenti, terus dengan yang sekarang, dengan produk yang sekarang. Sekarang lebih ke kesehatan dan fashionnya itu yang fashion tuh contohnya tas. Bawa produknya nggak? Saya pengen tahu coba tasnya. Kebetulan aku bawa karena habis ini mau kirim. Jualan lagi. Ini kalau orang jualan tuh bawaannya apa yang dia jualan aja ya. Coba pengen tahu. Ini power bank. Oke. Ini buat saya nggak? Ini buat kita. Ini tas buat ini tas baru meluncur kemarin. Oke, ini jualannya. Boleh buka ya, Cumi lihat coba ya. Oh, kamu jualan beginian kemana aja biasanya? Target pasar? Target pasarnya itu biasanya wanita. Ya iya. Wanita dari orang muda, dari wanita muda sampai yang udah. Maksudnya tuh teman mahasiswa atau rekan kerja ibu atau gimana? Teman sendiri dan rekan-rekan saya di organisasi luar kan ada. Ada. Iya. Oke. Ini jualannya banyak omset apa sebutannya? Lakunya atau? Alhamdulillah. Kalau setiap bulannya hampir 5 juta. 5 juta. Untuk khusus ini fashion. Wah. Terus ini tas, apa lagi itu? Tumbler. Ini tumbler. Oh. Tumbler gitu. Jadi saya biasanya emang cuma gangguin ngerusak yang beres-beres halus. Kan ini tumbler. Biar nggak kebanyakan sampah. Nggak kebanyakan sampah plastik juga kan. Kita pakai tumbler gitu. Oke, ini tumblernya. Jadi ini panas ya, bisa buat panas. Bisa. Jadi tumbler, ada power bank, tas. Ada lagi nggak? Ini kebetulan dipakai sendiri sih. Ya, dipakai sendiri. Ini berarti jualan sendiri, dipakai sendiri. Ya kebetulan pas butuh untuk kuliah juga. Buku masuk ada apa? Kamu malu gak sih kalau ke teman, ayo mau beli gitu? Temen yang deketin malah. Deketin ya. Kan biasanya ada, aduh saya malu kalau ngejualin ke orang-orang gitu. Kalau kamu yang kamu pikirkan apa ketika mau jualan tuh? Dulu ya pas awal-awal sempat ada rasa malu. Rasa malu. Ya kadang kan teman masih kayak ngeledekin gitu. Kayak tutulan kayak gini. Kayak tutulan apa? Oh lo kan ya. Gitu. Yang anak. Ya, tapi ya bertahan, alhamdulillah. Walaupun ada yang ngomong apa, tetap jalan. Dan sampai hari ini. Apa yang sudah dari hasil itu sudah dibeli untuk apa? Dari hasil itu ya 5 juta per bulan loh. Untuk ukuran masa cukup besar sekali. Itu saya olah lagi, diputar lagi, produktif lagi. Iya. Ada yang sudah dibeli? Mobil belum ya? belum apa yang sudah dibeli? Atau hal yang ingin yang sudah sudah sesuatu fisik atau enggak memang sengaja enggak membeli? Sengaja enggak membeli. Jadi memang ketika sudah dapat ya kita diputar lagi. Gitu. Orang tua mendukung. Alhamdulillah mendukung 100%. Ayah? Iya. Ibu? Karena mungkin ayah ibu dulu juga dari orang yang suka berdagang. Mungkin turun-temurun ya. Jadi daun tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau jatuhnya di kali gimana? Aduh, jangan sampai dong. Tapi tetap memang ya ini ya. Orang tua mendukung. Ibu orang kerja di sebelumnya emang? Ibu ibu rumah tangga atau jualan saja? Guru. Ibu, bapak guru semua. Sayang sama kamu ya? Alhamdulillah. Bapak di SMK Muhammadiyah. Nah, ketika anak saya, orang tua mendengar, anak saya dapat beasiswa di luar negeri, apa yang dirasakan? Senang pastinya. Senang banget. Kan? Apa kalimat yang pertama kali diungkapkan? Ini buat teman-teman nih, yang orang tuanya masih lengkap. Ketika dia dengar, apa yang diungkapkan pertama kali? Apa ya, waktu itu alhamdulillah usahanya nggak sia-sia. Karena ya mereka tahu ya usahanya saya buat dapetin beasiswa itu. Jadi dari semester 2 gitu ya. Ngejar kayak gini. Alhamdulillah dapet. Ya sempat nangis juga sih waktu. Berarti kamu dengan orang tua deket ya? Alhamdulillah deket. Sedekat apa? Deketnya ya walaupun bapak
kadang jarang di rumah karena dinas. Oh, dinasnya di? Iya, karena kan alhamdulillah kebetulan bapak itu kepala sekolah, jadi jarang sering keluar kota. Sering keluar kota. Tapi kan pandemi ini sering di rumah ya? Sering di rumah. Ya dekat, jadi kegiatan sehari-hari pun saya ceritakan. Nah, kamu hari ini podcast? Iya, diceritakan. Waktu Pak Catur undang saya buat podcast, saya laporan langsung. Apa responnya? Iya, diundang nih buat podcast. Ekonomi. Iya, mereka wow. Oh gitu, jadi deket ya sama orang tua. Coba kamu ingin mengungkapkan apa kepada kedua orang tuamu nih di kamera, buat orang tuamu? I love you. Gitu ya. Jadi bangga. Saya iya, orang tuanya masih ada, dan ini harus ya, ketika orang tua kita masih ada, kita harus memanfaatkan setiap momennya ya. Setiap momen yang ada, mumpung ini juga gitu. Sedang di rumah semua. Jadi manfaatkan kedekatannya. Iya, betul. Karena support orang tua, ridho orang tua, ridho Allah gitu. Jadi apa yang kamu dapatkan tentunya tidak lepas dari doa orang tua. Gitu. Jadi emang tidak semua itu mandiri ya. Pasti semua ada orang tua yang terlibat. Iya, ada support dari orang tua. Dan kamu sayang sekali dengan orang tua dan adik-adik kamu ya. Oke. Nah, yang kamu ingin raih ke depannya apa? Yang setelah ini, setelah kuliah, atau memang mau fokus apa nih sebenarnya ingin kamu cita-citakan? Setelah kuliah, ya saya pengen mengembangkan dagang lagi. Sini lagi. Iya dong, harus dibesarkan online shop lagi ya. Iya. Guide yang masih muda-muda, ya kan, buat jadi risau. Berarti gitu. Kamu di situ tidak punya outlet atau misalnya di rumah ada ruangan kecil atau ada toko gitu? Iya, toko, cuma saat ini belum buka full 100% karena pandemi, saya belum berani. Kamu melayani sendiri. Melayani sendiri. Jadi target kamu ke depan kamu ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita berwirausaha. Berwirausaha bareng, kerja bareng, ya biar bisa menambah pendapatan. Jadi saya itu pengennya pendapatan saya ini bukan cuma menambah uang jajan atau apa, jadi pendapatan asli 100% gitu. Pengennya seperti itu. Tapi selain itu, dari kan kamu kuliah nih, kamu ke depan apa yang kamu ingin capai lagi? Saya pengen lanjut S2. Amin. Saya pengen lanjut S2 lagi untuk meniti karir ya. Iya. Kamu catat nggak sih setiap kamu keinginan kamu itu? Ada catatannya. Kamu tempel? Di depan bukan di tembok deh. Meja belajar. Iya, itu harus ditempel, harus ditulis. Saya dulu dapat inspirasi begitu dari teman-teman saya. Jadi 100 tuh ditempel. Jadi ditempel. Nanti kalau sudah kecapai dicoret. Kita stabilo atau apa? 100 keinginan. Keinginan gitu ya. Saya sudah pernah ngasih tahu itu belum ya? Jadi kita tulis, kalau sudah coret. Nanti tulis lagi yang baru gitu. Karena itu memang bisa disebut sebagai doa ya. Iya. Karena diucap setiap hari juga. Setiap hari, betul. Dulu saya begitu, dan sebelum di sini saya di perbankan ya, di Jakarta. Hanya satu hal yang saya lakukan, nunjuk gedung. Jadi saya pengen kerja di situ. Jadi lewat naik bus Jalan Sudirman, saya pengen kerja di situ. Kesampaian. Karena itu doa. Apalagi kalau ditulis. Tentunya kamu sudah menulis nih. Kamu mau kuliah di S2 di mana? Untuk saat ini sih belum tahu ya, tapi intinya S2. Terus setelah S2 kamu ngapain? Kesini lagi? Iya betul. Terus nanti kamu ngapain lagi? Terus itu harus dicatat ya, Mas. Jadi biar kita tuh terngiang-ngiang ya. Iya, terngiang-ngiang terus. Kita doa ada terus. Target yang harus dicapai. Betul, dan ini yang banyak anak muda tidak lakukan itu, hanya sekedar rencana, padahal rencana itu harus dicatat. Tapi terdepan harus mau S2. Terus bisnisnya dikembangkan lagi. Jadi tidak mau lepas dari dua hal itu ya, akademis dan bisnis. Oke, kita tanya jawab cepat. Apa itu? Tanya jawab cepat terhadap Camilla. Ya, Camilla itu saya ingat lagu dangdut ya zaman dulu. Camilla. Jawab cepat ya. Jadi pilih tapi cepat, nggak usah dipikir terlalu lama. Yang pertama, di rumah atau ngumpul sama teman? Di rumah. Kamu nggak suka ngumpul-ngumpul gitu? Nggak suka ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Bukan nggak suka ya. Mungkin agak pilih-pilih juga.
gitu. Pilih-pilih pertemanan. Kalau misalnya ada teman yang ngajak, lebih baik teman diajak ke rumah kamu atau gimana? Kalau ada teman yang ngajak, kalau saya bisa, saya luangkan waktu. Tapi sebenarnya mau ya kumpul sama teman. Mau. Tapi kalau diminta milih, lebih milih di rumah juga sih, karena banyak yang dikerjakan juga di rumah. Jadi memang nggak suka nongkrong atau ngumpul ya sama teman. Kalau saya suka ngumpul ya. Saya lebih suka me time sendiri. Jadi kalau misalkan ada waktu luang, saya pergi kemana gitu sendirian, lebih suka menikmati waktu sendiri. Sambil melamun. Ya nggak melamun juga sih. Mungkin nyatet apa gitu, memikirkan yang buat masa depan. Kalau jalan-jalan sukanya sendirian? Iya sendirian. Waktu itu sempet Bu Amira juga ngunangin saya di mall sendirian. Oh, jadi pergoki kamu di ngapain gitu? Tadi ke mall sendirian ngapain? Terus ada yang mau dicari, Bu. Padahal sebenarnya itu jalan-jalan sendiri ya? Jalan-jalan sendiri. Ya refreshing buat diri sendiri aja sih. Oke. Lebih suka di rumah aja, apalagi pandemi harus di rumah aja. Nah, yang selanjutnya, kalau dapat uang banyak, misalnya nabung untuk masa depan atau membahagiakan orang tua? Nabung masa depan. Karena kan alhamdulillah orang tua saat ini masih tercukupi semua. Amin. Dan mungkin kalau misalkan nabung buat masa depan ya, nanti ketika orang tua udah pensiun, mungkin gantian saya yang menghidupi mereka. Jadi tidak mau lepas dengan orang tua, karena orang tua ya tidak ada kata mantan orang tua ya. Nggak ada mantan. Jadi nabung buat keluarga ke depan, keluarga buat adik-adik. Iya, buat adik-adik. Nanti kan bisa jadi saya yang gantian menyekolahkan adik-adik. Iya, betul. Wah, mulia sekali. Aduh. Selanjutnya, es krim atau pizza? Susah ini. Mungkin es krim ya. Es krim itu benar-benar ngelepas stres sih. Pizza enggak ini ya? Pizza mungkin. Saya juga heran orang-orang suka sekali pizza ya. Kok saya benci kalau pizza juga enak sih. Kamu suka ya? Kejunya. Filosofinya apa? Kenapa suka es krim? Karena es krim itu mood maker banget sih. Gitu. Jadi kalau misalkan saya itu gampang stres, Pak. Oke, kamu gampang stres. Saya gampang stres. Stresnya biasanya karena apa? Ya itu mungkin karena tugas, ada yang tidak bisa dikerjakan. Apa yang kamu lakukan ketika stres tuh? Ya kalau stres itu ya saya coba kalau sudah selesai nanti keluar cari udara segar, itu beli es krim. Setelah beli es krim disantap masih nggak itu lagi, nanti jalan-jalan lagi. Tadi kayak me time sendiri gitu loh. Jadi kalau me time, refresh, baru nanti kita hadapi masalah itu. Oh gitu, dengan es krim nggak bisa ya? Iya sih, ngembaliin mood sih Pak. Iya. Kalau stres jalan-jalan yang jauh gitu ya. Kalau moodnya bagus kan imunnya juga bagus. Oke, jadi dengan es krim. Pokoknya kalau es krim, pizza ya milih es krim lah ya. Oke, teman banyak atau sedikit? Teman sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Yes. Berarti kamu nggak punya teman banyak ya? Kadang teman banyak pun mereka datangnya cuma pas butuh doang. Misal kalau ujian baru minta jawaban gitu ya. Kalau lagi ujian nih, misal kan ini online, nanti di WA ini gimana caranya. Jadi memang tapi itu berarti bukan teman ya. Gimana ya nyebutnya? Dibilang musuh juga bukan. Tapi itu happy ya dengan punya teman seperti itu ya. Iya, alhamdulillah. Karena di mana-mana pasti ada. Alhamdulillah, berarti mereka masih ingat saya. Oke. Ada kalimat begini. Kalau dia temannya sedikit, orang pintar itu temannya memang sedikit. Gitu ya. Katanya gitu. Saya pernah dengar tuh Najwa Shihab tuh yang bilang. Najwa Shihab. Kalau orang pintar temannya memang sedikit. Mungkin karena pilih-pilih ya. Whatever. Karena apa ya? Saya lebih menjaga lingkungan sih. Nggak pengen terpengaruh dengan yang buruk juga. Jadi memang kalau saya teman banyak, tapi teman, nah kategorinya teman apa dulu? Teman hanya sekedar kenal, atau teman yang dimana kita bisa sharing banyak hal, bahkan sharing tentang kehidupan kita gitu ya. Tapi kalau dari sisi kualitas itu berarti bisa diskusi, bisa banyak hal gitu ya. Iya, karena ya ada kategorinya masing-masing. Ada juga kategori masing-masing. Ada yang dia bisa cari buat solusi, ada yang malah nambah masalah. Kadang gitu, ada yang tambah bikin rumit. Tapi itulah fenomena pertemanan ya. Jadi tapi mereka semua itu adalah teman-teman kita. Iya.
Saya temannya banyak. Iya, mungkin juga suatu saat mungkin saya butuh Kita mereka. butuh, iya. Nggak bisa memungkiri, kita makhluk sosial. Makhluk sosial yang memang sebenarnya harus banyak teman. Iya. Gitu. Oke, kita ada Q&A dari masyarakat FEB. Oke ya. Nah ini pertanyaan pertama dari salah satu warganet. Kak, bagaimana dapat beasiswa transfer kredit ke luar negeri? Nah intinya harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa gimana? Harus bisa bahasa Inggris. Nanti kan karena kita berbicaranya dengan orang luar juga, bukan dengan teman sendiri. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa Melayu. Filipina tuh memang bahasa Inggris Tagalog ya. Tagalog dan bahasa Inggris. Oh, walaupun misalnya bisa bahasa Melayu itu nggak ini ya. Harus bahasa Inggris intinya. Harus bahasa Inggris. Ini salah satu itu. Tapi nggak semuanya juga pakai bahasa Inggris sih. Kadang ada yang masih pakai Tagalog itu, kadang. Tapi kalau seleksi dari sini bahasa Inggrisnya harus. Gitu ya. Ternyata bahasa Inggris itu penting ya. Oke, bahasa Inggris harus bisa gitu. Karena kan bahasa global. Oke. Selanjutnya jadi kangen FEB ya nanti ditunggu. Nah ini tips beasiswa ke luar negeri gimana Kak? Kalau tadi kan tips belajar. Kalau tipsnya misalnya nanti ada nih pengumuman lagi transfer kredit, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan yang pertama nilai pastinya. Nilai harus karena minimal 3,25. 3,25. Iya, IPK itu berarti akumulasi dari awal. Iya. Bukan dari IPS awal. Ya. Yang per semester itu bukan ya? Oh, 3 semester 1 sampai semester 4. 3 ya? Ya, minimal bisa ikut tuh dari semester 2 juga saya sudah ini ya. Yang penting sudah ada IPK-nya. Oh, IPK-nya muncul tapi 3,25. Terus apa lagi? Terus TOEFL pastinya. Ikut TOEFL. TOEFL diselenggarakan oleh? TOEFL-nya di sini juga menyediakan. Menyediakan dari sini. Dari yayasan. Oh, dari yayasan ada ya. TOEFL terus berapa itu? Waktu kemarin saya 450 minimal. Nah, kamu berapa itu waktu itu? 4 berapa ya, saya lupa sih. Tapi di atas 450. Iya, di atas. Terus ada apa lagi? Terus yang pasti apa ya? Kayak siap aja sih. Siap buat ikut sana. Menambah. Kalau misalnya nggak siap ya percuma gitu loh. Oke. Tapi intinya adalah bahasa Inggris TOEFL, IPK 3,25 itu. Dan sering browsing. Tujuannya harus di kampus yang dikaji. Oke, itu sebenarnya tipsnya yang mempersiapkan ya. Kalau misalnya itu sudah terpenuhi tapi nggak mau ya. Iya. Nggak mau gimana percuma lagi. Jadi malas apa enggak gitu. Oke. Selanjutnya ini tipsnya juga sudah, kita coba yang lain. Nah, gimana cara membagi waktu Mbak Kamila dalam memanage waktu sehingga Mbak Kamila tetap bisa berprestasi? Nah, karena kan usaha juga. Salah satu warganetnya. Sebenarnya dibilang pintar membagi waktu, saya juga nggak bisa terlalu pintar membagi waktu ya. Kadang masih ada sesuatu yang terlewat. Tapi kamu catat nggak sih sebenarnya hari ini mau meeting, ketemu klien, ketemu konsumen. Jam segini acara apa? Segini kamu catat ya. Iya. Misalnya hari ini mau ngapain aja ya. Terus gimana tuh menghadapi keruwetan waktu atau? Iya, kadang kalau di CD itu kan orang sukanya nunda-nunda kan ya. Termasuk acara jam berapa? Acara jam berapa? Datangnya jam berapa? Oh, maksudnya gitu. Tujuan acara yang mau kita tuju gitu. Yang akhirnya kan acara berikutnya ketunda lagi. Gitu. Jadi geser-geser gitu. Itu yang membuat akhirnya belum tentu kamu bisa memanage waktu dengan baik. Tapi kan dari sisi dari kamu belajar yang betul, maksudnya yang akhirnya kamu dapat beasiswa lalu kamu usaha itu. Iya. Bagaimana cara manage waktunya? Itu sih karena aku kan bisnisnya online. Jadi masih bisa diselingi. Jadi setiap hari itu buka HP. Harus itu buka HP. Ada waktu khusus untuk jawab atau? Kalau waktu khusus untuk jawab biasanya habis maghrib. Jadi memang fokus untuk bisnis. Nanti kalau pagi kuliah? Iya. Kalau pagi kuliah itu biasanya saya bikin pengumuman dulu jam sekian sampai sekian saya nggak bisa diganggu gitu. Baru nanti
nanti jam sekian baru bisa. Jadi baru bisa menjawab semua pertanyaan banyak ya. Pesanan-pesanan gitu. Kalau berarti jadi kakak. Biasanya kalau jadi mereka nanya kak gitu, ada nggak gitu ya? Jadi kakak-kakak mendadak. Kakak ini ya kakak Mimin. Oke, lanjut. Apa suka dukanya dapat beasiswa transfer kredit? Ada nggak? Suka dukanya? Sukanya aja kali ya. Sukanya banyak sih karena gratis kuliahnya. Happy? Kuliahnya gratis kan ya, nggak perlu mengeluarkan uang, malah kembali uangnya kan. Iya, Terus sukanya juga saya dapat teman baru, ketemu dosen baru, ya kan. Dan alhamdulillah dapat dosen yang baik-baik, ya kan udah kayak teman sendiri. Oke. Terus pengalaman yang mereka dapat di sana bisa di-sharing ke saya bisa sharing ke sana. Gitu. Oke, jadi suka dukanya punya teman banyak ya. Oke, lanjut. Kenapa milih Filipina? Tarlac ya? Kenapa milih kampus Filipina? Karena kebetulan yang ada lowongan di Filipina. Oh, jadi kamu mengambil peluang yang ada sebenarnya ya, bukan milih yang mana, bukan? Mengambil, kalau saya nggak milih-milih sih, nggak milih-milih. Ini ada peluang ini berarti ini jalan saya. Jangan intinya namanya jangan biarkan peluang itu lari gitu. Pokoknya kalau ada ya sudah. Kalau ada chance, kesempatan, kenapa enggak? Jadi gitu. Bukan sebenarnya kalau kampus mana itu bukan sesuatu yang harus dipilih. Misalnya ada 3 kampus nih, kamu mau pilih yang mana? Kayak enggak ya? Ada Hatyai, ya kan, ada Tarlac, terus ada Jindal. Itu kebetulan saya pilihnya itu yang Tarlac itu yang di Filipina. Nah, karena apa? Karena mungkin masih dekat ya, masih tetanggaan sama kita. Filipina juga mungkin berpikirnya budayanya sama. Iya, kurikulumnya mungkin juga nggak terlalu jauh. Terus karakternya mungkin sama. Iya. Jadi milihnya adalah Filipina. Oke, ini jenis dan syarat beasiswa di UPS apa saja Kak ya? Tadi salah satunya adalah transfer kredit ya, yang sudah dijelaskan Pak. Itu bisa didapatkan di semester 2. Saya dari semester 2 sudah bisa. Ini semester 2 bisa didapat. Jadi teman-teman yang nanti masuk UPS ingin kuliah gratis selama 1 semester ya? 1 semester. Itu bisa ikut transfer kredit. Sayang sekali ya. Ternyata dari Tegal bisa keluar negeri ya? Iya, banyak yang DM saya Pak. Waktu Bapak bikin itu postingan di Instagram, banyak yang DM saya, itu cara dapetin beasiswa gimana, cara masuk daftar di UPS gimana gitu. Jadi admin jadi admin. Oke, sebenarnya kesempatan untuk bisa dapat peluang beasiswa itu ada ya. Tinggal kitanya mau cari atau enggak. Oke, beasiswa banyak yang sebenarnya bisa diraih oleh semua mahasiswa yang kuliah di sini ya. Iya. Ya, tinggal mau atau enggak. Ini banyak sekali pertanyaan nih dari mahasiswa. Ada beasiswa atau calon mahasiswa, ada nggak sih beasiswa, mau daftar beasiswa? Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Tinggal kita cari apa enggaknya. Terus di Instagramnya Ochia juga kan ada informasi beasiswa. Sebenarnya di situ banyak juga ya. Iya sebenarnya gitu. Tinggal mau atau enggak. Tidaknya. Jadi kalau misalnya mereka dia mau ya usaha gitu. Kan semuanya ada syarat dan ketentuan ya. Yes, pastinya. Oke, coba sebelum kita berakhir, ada yang mau di-share nggak buat teman-teman biar termotivasi nih, biar semangat untuk ayo semangat untuk bisa kuliah, lebih semangat lagi. Yang mau dapat beasiswa apa nih? Kalau saya sih, yang namanya mimpi itu kan nggak bisa diraih pakai magic, pakai sihir. Harus tekun, harus usaha, harus kerja keras, baru itu nanti mimpinya bisa diraih. Karena semua itu harus ada prosesnya yang dilalui. Dan kita harus menikmati prosesnya itu, walaupun nanti susah, mudah, itu kan sudah jalannya seperti itu dari Allah. Jadi tinggal mau atau enggak. Atau tidaknya kita mau bekerja keras atau tidak, mau menderita atau tidak gitu. Jadi harus menderita dulu ya tinggal mau hidup nyaman, zona nyaman, atau mau keluar dari zona nyaman.
Oke, terima kasih Kamila Nashwa Putri, namanya bagus sekali ya. Sukses selalu. Amin. Keluarga sehat. Semoga usahanya lancar ya. Amin. Lancar, kuliahnya lancar, skripsinya lancar. Amin. Pokoknya semuanya selesai. Semoga diberi tepat pada waktunya. Oke, thank you. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.